Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi asbahna wa amsayna bi farajan wa makhrajan wa rizqna min haythu la yahtasib. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Ayuhal muhibbin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ketahuilah bahwasanya tidak ada kalimat yang mengawali hidup ini jauh lebih mulia di sisi Allah dari satu detik ke detik yang lain dengan bersyukur kepada Allah, mengucap alhamdulillah. Dan lebih ketika kita bangun dari tidur sampai kembali kita tidur, kehidupan yang terbaik, yang berkah, yang penuh dengan kemuliaan, yang terlihat, terpandang di sisi Allah adalah mereka yang mengawali hidupnya dengan bersyukur kepada Allah SWT. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau katakan, siapa di antara kalian yang tak kala datang pagi hari kalian bangun, kemudian kalian langsung bangun dari tidurmu mengucap kalimat syukur kepada Allah, maka hari itu diiringi oleh ribuan malaikat sehingga urusanmu diberkahi oleh Allah. Subhanallah. Walau bi kalimati alhamdulillah, kita lebih bisa disempurnakan alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dan sesungguhnya tidak ada hidup yang akan membawa kita menjadi rendah, bahkan di sisi Allah menjadi mulia, apabila ketika kita bangun dari tidur yang terlihat di hati kita, yang terasa di pikiran kita hanya dunia. Maka orang tersebut pastilah binasa. Sebagaimana ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha wa dunya akbar hammi falaysa 'ala Allah fi syai'in wa alzama qalbuhu bi arba'in hisal hamman la yanqati'u anhu abadan wa faqran la ghinahu anhu abadan wa syughlan la yanfarahu anhu abadan wa amalan la yablughu muntahahu abadan atau kama qala Rasulullah. Nabi bersabda, man asbaha, siapa di antara kalian wahai umatku, man asbaha di pagi hari, yang ada di pikiran, di hati kalian dunia akbar hamdi, dunia yang lebih besar. Kau bangun dari tidurmu, kau bangun daripada ranjangmu, yang ada di pikiranmu hanya dunia, maka orang tersebut di sisi Allah falaisa 'ala Allah bi syai'in. Hamba itu mulai pagi itu sudah tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang bangun dari tidur di pagi hari, yang ada di pikirannya hanya dunia, pekerjaan, hanya urusan dunia, maka orang tersebut sekali lagi tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menginginkan dunia di pagi hari, maka hendaknya mengawalinya dengan kalimat alhamdulillah ketika dia Allah berikan kembali dapat bangun di pagi hari, dan kemudian dia langkahkan kakinya untuk ibadah. Setelah itu dia jalankan aktivitas untuk mencari nafkah, ya, daripada rezeki yang halal, yang thayyiban, dia bawa untuk rumah tangganya, anaknya, maka Allah berkahi dia. Tapi ketika yang ada bangun tidur hanya dunia, maka orang tersebut tidak dianggap oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah, sehingga urusan semuanya jauh daripada keberkahan baginya. Dan Allah apabila dia lanjutkan hari-hari itu demikian, terus dia tidak berubah, dia lakukan itu kehidupan setiap hari demikian, maka baginya, kata Nabi, Allah tetapkan 4 perkara. Apabila ada umatku yang lebih besar daripada akhiratnya di pagi hari, maka Allah tetapkan 4 penyakit. Maka 4 penyakit ini dapat terlihat oleh siapapun di antara kita manusia. Allah tetapkan kepadanya 4 perkara. Yang pertama, hamman la yunqati'u anhu abadan. Orang tersebut apabila dia dapati hari demi hari dunia lebih besar, maka Allah tetapkan penyakit yang pertama. Apa itu? Hamman la yunqati'u anhu abadan. Kesumpahkan
kehidupan yang tidak ada hentinya. Walaupun hartanya berlimpah, walaupun jabatannya tinggi, walaupun segala urusannya di atas rata-rata, tapi hidupnya tidak akan pernah merasakan mutmain, ketenangan, melainkan kesumpahan di mana dia duduk mendapatkan sesuatu rezeki pun dia akan merasa jadi orang yang selalu di mana tempat dia selalu mengeluh pada orang, padahal dia punya jabatan, padahal dia punya tahta, padahal dia punya harta, padahal dia punya kedudukan, tapi dia tidak merasa pernah nyaman, tenang. Itu adalah penyakit yang pertama didapat bagi orang yang apabila bangun tidur pagi, dunia lebih besar daripada akhiratnya. Yang kedua, wa syughlan la yanfaru anhu abadan. Apabila dia demikian halnya, tidak berubah di pagi hari, dunia lebih besar daripada akhiratnya, maka yang kedua dia dapatkan penyakit itu. Apa itu? Wa faqran la ghina anhu abadan. Allah tetapkan kepadanya kemiskinan yang tidak akan pernah buat dia kaya. Artinya walaupun usahanya di mana-mana, tapi seperti itu saja hidupnya. Artinya orang tersebut hanya jalan di tempat. Apa yang dihasilkan begitu banyak, namun hilang begitu saja. Tidak akan pernah membuat dia kaya. Yang ketiga, apabila dia biasakan demikian halnya, di pagi hari dunia lebih besar daripada akhiratnya, orang tersebut diberikan penyakit oleh Allah, keinginan yang begitu besar, harapan yang begitu banyak, tapi itu semua kata Nabi hanya sampai di ujung lidahnya saja, tidak akan pernah sampai menjadi kenyataan. Artinya dia ngomong, saya bakal punya ini, saya bakal punya itu. Semua yang dikatakan tentang dunia hanya sampai di ujung lidahnya saja, tidak akan pernah sampai kepada apa yang dia dapat dan dia miliki. Apabila di pagi hari kehidupannya dunia selalu ada lebih besar daripada urusan akhirat. Penyakit-penyakit ini semua, hamman la yanqati'u anhu abadan, faqran la yanqida'u anhu abadan, wa syukran la yanfara'u anhu abadan, wa amalan la yablughu mutahu abadan. 4 penyakit ini, saudara, apabila sudah dapat di hati kita, kehidupan kita, maka fatubu ilallah taubatan nasuha. Apabila ini sudah terjadi kepada kita dan sudah ada di tandanya, obatnya yang satu, fatubu ilallah taubatan nasuha. Mohonlah ampun kepada Allah, bertobatlah kepada Allah, dan mulailah setiap hari ketika kau bangun tidur, tidak ada hal apapun yang ada basah di lidahmu kecuali kamu mengingat Allah dengan mengucap kalimat alhamdulillah. Sempurnakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Apa yang didapat dari penyakit yang keempat? Wa amalan la yablughu mutahu abadan, wa syukran la yanfaru anhu abadan. Orang tersebut diberikan penyakit yang keempat, kesibukan yang tidak ada ruang santainya, tapi dia tidak pernah merasa sadar. Artinya dia dikatakan ketika diajak pergi ibadah, diajak pergi untuk urusan di dalam maslahat hubungan dia kepada Allah, dia katakan saya tidak ada waktu. Allah yang jauhkan orang-orang itu. Allah sengaja memang hindarkan hamba-hamba itu karena sudah terlalu dalam ya dunia yang dia selami hanya untuk dirinya ataupun jabatan dan tahtanya. Ingat sekali lagi, apapun yang ada di dunia ini, apapun yang ada di dunia ini adalah milik Rabbur Rahman. Walaupun hari ini adalah hasil sebuah pengorbananmu dari pekerjaan, dari pendidikan, kau diangkat derajatmu hari ini dengan statusmu masing-masing, ingat, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Allah cukup 1 detik mencabut itu semua nikmat, maka binasalah kita. Mudah-mudahan Allah jadikan pagi-pagi hari kita, ada pagi hari ini dan juga di pagi hari yang manapun, hendaknya jadikan Allah, Rasulullah adalah yang terbesar di hati kita, maka dunia yang besar, dunia yang kecil ini Allah antarkan buat kita dengan semua fasilitasnya, dengan semua jabatan, dengan semua titel, dengan semua angka harta itu, Allah datangkan kalmatarul ghazir seperti hujan deras. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah berkahi kita semua, jaga dan dilindungi oleh Allah dari berbagai hubbul dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.